yang pertama, isi bacaan Injil ini mengingatkan akan pengalaman sekitar 30-an tahun atau hampir 40 tahun yang lalu, di mana waktu itu seorang pastor Charlie datang ke Majenang untuk merayakan misa. Tante Purba masih di Majenang waktu itu ya Tante. Bacaannya persis Injil ini. Lalu ada anak kecil yang menyeletuk dengan gaya anak kecilnya itu mengomentari Injil ini. Pasti Romo Charlie masih ingat waktu itu. Dan anak kecil ini dia yang berbicara ini. Tapi saya tidak mau berbicara soal pengalaman dulu, spontanitas mengomentari bacaan Injil ketika ini diajarkan. Yang kedua, saya teringat akan salah satu bula Paus Fransiskus. Bula itu namanya Misericordia Vultus. Misericordia, belas kasih. Atau bisa diterjemahkan kerahiman. Vultus, wajah. Misericordia Vultus, wajah yang berbelas kasih. Yang terakhir saya teringat tokohnya yaitu Pastor Charlie. Kita bisa membuka di majalah Hidup kalau masih menyimpan hidupnya. Bagaimana beliau memerankan diri bukan sebagai imam tapi juga sebagai orang kesehatan langsung pada waktu itu meneteskan mata yang sakit pelek. Melihat tidak dengan komentar, logika tapi dengan hati, dengan belas kasih. Yang menggerakkan beliau untuk akhirnya terjun. Lalu melihat anak-anak perutnya besar, badannya kecil, kurus. Akhirnya menggerakkan untuk mendatangkan bulgur dan susu. Bertonton berapa kapal didatangkan, kalau nggak salah dari Amerika. Dan harus berurusan dengan orang yang mau memaaf atau bermain atau berkorupsi pada waktu itu. Bukan hanya Cilacap, sampai Jawa Timur, sampai Jogja, Klaten, dan sekitarnya. Saya rasa memandang dengan belas kasih. Yang menggerakkan beliau untuk melakukan sesuatu. Kampung laut. Dengan rumah-rumah yang masih pancang. Hampir 50 tahun yang lalu. Akhirnya sekarang kampung laut berkembang. Menjadi daratan, sedimen. Banyak penduduk, rumah yang jauh lebih manusiawi, lebih baik. Ini tindakan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Beliau menjadi pontifex, jembatan, penghubung. Yang menyelamatkan. Yang harusnya sakit pusung lapar, kelaparan, mata belekan, diobatikan, diselamatkan dari sakit itu. Yesus mengatakan, pergilah dan lakukanlah demikian. Siapakah sesama orang yang jatuh ke tangan penyamun? Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Pergilah dan lakukanlah demikian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkat dalam. Pengantar. Hanya ada satu Injil, yaitu Injil Yesus Kristus. Pertanyaan-pertanyaan pelit dapat mengaburkan maknanya. Kita mestinya langsung menolong orang yang memerlukannya, bukan dengan memperdebatkan siapa sesamaku. Lebih baik bertanya, apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi sesama manusia yang baik. Saudari-saudara, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan atau bagikan untuk permenungan. Yang pertama, isi bacaan Injil ini mengingatkan akan pengalaman sekitar 30-an tahun atau hampir 40 tahun yang lalu, di mana waktu itu seorang pastor Charlie datang ke Majenang untuk merayakan misa. Tante Purba masih di Majenang waktu itu ya Tante. Saya kecil. Bacaannya persis Injil ini. Lalu ada anak kecil yang menyeletuk dengan gaya anak kecilnya itu mengomentari Injil ini. Pasti Romo Charlie masih ingat waktu itu. Dan anak kecil ini sudah dia yang berbicara ini. Tapi saya tidak mau berbicara soal pengalaman dulu, spontanitas mengomentari bacaan Injil ketika ini diajarkan. Sekitar 30-an tahun, hampir 40. Di Majenang ya Pastor Charlie. Poin yang kedua, saya teringat akan salah satu bula Paus Fransiskus. Bula itu namanya Misericordia Vultus. Misericordia, belas kasih. Atau bisa diterjemahkan kerahiman. Tapi untuk membedakan salah satu kelompok kategorial kerahiman ilahi, sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi belas kasih. Biar tidak rancu umat dengan kerahiman. Vultus, wajah. Misericordia Vultus, wajah yang berbelas kasih. Ini dikeluarkan Paus Fransiskus pada bulan April 7 tahun yang lalu, bulan April 2015.
pada waktu itu di tahun suci kerahiman. Kita ingat 7 tahun lalu bagaimana Paus Fransiskus dengan simbolik membuka pintu-pintu Basilika Lateran dan lain-lain. Dan juga dalam bulan itu katedral-katedral seluruh dunia di setiap negara, daerah, keuskupan, bukan hanya katedral tetapi juga tempat-tempat ziarah, gua-gua Maria, ini dijadikan sebagai tempat menimba rahmat belas kasih atau kerahiman Allah. Kalau kita ingat 7 tahun yang lalu, Bapak Paus Fransiskus mengeluarkan bulan itu untuk mendapat indulgensi, mendapat belas kasih, mendapat kerahiman Allah. Tidak harus ke Roma, ke Italia, bisa mengunjungi katedral-katedral dan berdoa di sana. Tidak harus katedral, tapi juga bisa berziarah ke tempat-tempat di mana orang punya hati, punya niat untuk berdoa. Biasanya kalau orang ziarah kan diniati untuk menimbah rahmat belas kasih kerahiman Allah itu. Kenapa saya teringat akan hal itu? Karena dalam bacaan Injil memang intinya adalah pertanyaan dari ahli kitab pada Yesus tentang hidup kekal. Hidup kekal itu hidup keabadian. Kata lain adalah keselamatan, untuk memperoleh keselamatan. Lalu dikisahkan tentang orang Samaria yang baik hati. Injil tadi mengatakan ia melihat dengan belas kasih. Orang melihat itu bisa dengan argumen, bisa dengan otak, bisa dengan berpikir, melihat kejadian yang dialami orang lain. Kita bisa saja berargumentasi, menggunakan cara berpikir logika otak kita. Tapi juga orang melihat bisa dengan perasaan. Karena umumnya perasaan itu selalu dikaitkan dengan hati. Orang melihat tidak hanya dengan otak, berargumen, tapi bisa saja orang melihat dengan hati, di mana perasaan terletak. Dan bela rasa, belas kasih itu bukan di otak tetapi di hati. Dalam bacaan Injil, orang Samaria melihat atau memandang dengan belas kasih, misericordia, lalu melakukan sesuatu tindakan karena memandang, melihat dengan hati, dengan rasa, dengan belas kasih itu. Ini yang menggerakkan orang Samaria kemudian action, melakukan tindakan konkret. Bukan cuma memandang seperti imam, orang Lewi, dan yang lain-lain, melihat lalu pergi, meninggalkan. Mungkin bisa saja berkomentar, berargumen ini dan itu. Ketika melihat orang yang dirampok oleh penyamun dalam sekarat atau hampir mati itu. Tetapi orang Samaria melihat dengan hati, empati, dengan rasa, dengan belas kasih. Lalu menolong, turun dari kudanya, merawat di penginapan, memberi uang. Kalau kurang, saya yang bertanggung jawab pada saat kembali dan sebagainya. Siapa sesama manusia? Orang yang menunjukkan belas kasih itu. Pergilah dan berbuatlah demikian. Saya rasa para imam itu kalau bicara soal hidup kekal, keselamatan, pasti sudah sangat ngelotok, sangat paham, sangat tahu. Bicara soal keselamatan. Tapi untuk action, tindakan untuk melakukan itu belum tentu. Belas kasih yang diwujudkan dalam tindakan ini adalah salah satu bentuk pontifex. Bahasa Latin artinya jembatan. Kita diingatkan bagaimana Allah melalui putranya membangun jembatan, penghubung antara pihak yang ilahi dengan manusiawi manusia melalui hidup pribadi dan karya Putra Yesus Kristus. Pontifex, jembatan untuk menyelamatkan. Yesus, kita ingat dalam Injil lain, melihat orang Lewi dengan penuh belas kasih. Mari ikutlah aku, diselamatkan, mengalami perubahan hidup orang Lewi itu. Yang terakhir saya teringat sama tokohnya, yaitu Pastor Charlie, pernah bercerita ketika datang ke Cilacap, berkeliling ke daerah-daerah melihat anak matanya merah, lalu sakit apa itu? Beliau mengucapkan belekan itu. Ya, itulah saya. Belekan Romo, oh ya belekan. Lalu kita bisa membuka di majalah Hidup kalau masih menyimpan hidupnya. Bagaimana beliau memerankan diri bukan sebagai imam tapi juga sebagai orang kesehatan, langsung pada waktu itu meneteskan mata.
yang sakit pelek. Saya rasa melihat tidak dengan komentar, logika, tapi dengan hati, dengan belas kasih yang menggerakkan beliau untuk akhirnya terjun. Lalu melihat anak-anak perutnya besar, badannya kecil, kurus, akhirnya menggerakkan untuk mendatangkan bulgur dan susu. Bertonton berapa kapal didatangkan, kalau nggak salah dari Amerika, dan harus berurusan dengan orang yang mau meng-markup atau bermain atau berkorupsi pada waktu itu. Bukan hanya Cilacap, sampai Jawa Timur, sampai Jogja, Klaten, dan sekitarnya. Saya rasa memandang dengan belas kasih yang menggerakkan beliau untuk melakukan sesuatu. Kampung Laut dengan rumah-rumah yang masih pancang, hampir 50 tahun yang lalu, akhirnya sekarang Kampung Laut berkembang menjadi daratan, sedimen, banyak penduduk, rumah yang jauh lebih manusiawi, lebih baik. Ini tindakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Beliau menjadi pontifex, jembatan, penghubung yang menyelamatkan yang harusnya sakit, pusung, lapar, kelaparan, mata belekan, diobati, kan diselamatkan dari sakit itu. Yesus mengatakan, pergilah dan lakukanlah demikian. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu agar kamu saling mengasihi sebagaimana aku mengasihi kamu. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih.